teman-teman cara aku menyapi anakku di usia kurang lebih 2 tahun. Ada 3 poin yang aku lakukan atau 3 hal yang aku lakukan ketika proses menyapi anakku. Yang pertama itu adalah niat dan doa. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi atau sounding. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kurangi frekuensi menyusui si anak. Oke, mari kita bahas satu persatu hal tersebut. Yang pertama itu adalah niat dan doa. Niat yang dimaksud di sini adalah tanamkan dalam diri kita niat untuk menyapi. Karena momen menyapi menjadi salah satu fase menyusui yang kadang bikin ibu galau. Selanjutnya doa. Doa di sini adalah kita berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk, memohon arah dan bimbingan supaya ketika proses menyapih kita diberikan kelancaran dan sukses. Edukasi dan sounding. Edukasi yang dimaksud di sini adalah kita menceritakan kepada anak secara sederhana bahwa proses menyapih itu akan berlangsung. Sounding di sini adalah dengan cara mengatakan hal yang sama berulang-ulang kepada anak. Contohnya kalau aku itu anakku mengenal minum ASI itu dia bilangnya mimi ibu. Jadi dia taunya itu mimi ibu, bukan mimi susu atau mimi ASI. Jadi sambil kita sounding dan berikan dia edukasi, katakan bahwa sekarang dia usianya udah mau 2 tahun dan dia sudah besar, sudah waktunya dia untuk untuk minum selain ASI. Nanti mimi ibu diganti mimi air putih, diganti teh manis, diganti susu formula, seperti itu ya. Itu adalah contoh salah satu untuk mensounding anak. Katakan hal itu secara terus menerus. Ya, saya bilangnya mimi ibu sudah habis karena anak saya memahami habis, kata habis itu dia udah memahami bahwa habis itu udah habis, sudah nggak ada stok lagi, memang udah benar nggak ada gitu. Jadi saya bilangnya mimi ibu udah habis, jadi dia udah paham kalau misalnya dia bilang habis gitu. Selanjutnya saya juga bilang kalau malam belajar minumnya pakai botol atau pakai sedotan. Yang ketiga adalah kurangi frekuensi menyusui. Jadi jikalau kita contohnya kita menyusui sehari 4 kali, bisa kurangi menjadi 3 kali, 2 kali, 1 kali, kemudian nanti lama-kelamaan akan berhenti sendiri. Nah, kalau misal dicontoh di waktu itu pagi, siang, sore, malam. Jadi kita mulai dikurangi di pagi, sore, malam. Pagi, malam, terus kemudian malam aja, selanjutnya stop. Seperti itu cara mengurangi frekuensi untuk menyusui baby. Lakukan 3 poin itu secara sabar dan dengan penuh keyakinan bahwa kita mampu, kita bisa melewati fase menyapih ini dengan sukses. Kemudian ada beberapa PR buat aku ketika proses menyapih aku. Jadi untuk teman-teman tahu aja, aku menyapi anakku dalam waktu kurang lebih 1 minggu dan alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan bagi aku. Oke, ini aku langsung ke pertanyaan ya. Jadi bagaimana jika anak meminta ASI? Kita memang harus tega, tidak tega, kita harus mempunyai trik sendiri. Jadi contohnya ketika anak udah mulai mau minta ASI, kita alihkan perhatian dia dengan cara mengajak dia bermain, memberikan dia makanan kesukaan, snack kesukaan, atau mengalihkan dengan memberikan dia minum pengganti. Seperti contoh air putih bisa susu UHT, bisa susu formula, bisa teh manis, pokoknya pengganti ASI kita. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana cara menidurkan anak jika
proses menyapih itu berlangsung. Waktu itu anak saya benar-benar full ASI eksklusif. Dia tidak pernah minum ASI yang harus dipompa dulu. Makanya kan setiap dia mau tidur, dia pasti tidur itu pasti dia minum ASI. Jadi cara yang saya lakukan adalah dengan cara menggendong dia, sambil saya sounding, "Dek, bubuknya belajar tanpa mimi ibu ya, karena mimi ibu udah habis, bubuknya ibu gendong, ibu tepuk-tepuk, ibu sambil ibu nyanyikan." Lakukan sounding itu terus menerus. Dengan cara itu anak akan mulai terbiasa dan memahami apa yang kita maksud. Ini adalah bagaimana kalau anak bangun malam hari merengek mencari ASI. Susah. Takutnya kalau misalnya kita nggak memberikan dia ASI di malam hari, anak akan rewel. Tapi saya ada cara jidunya untuk menangani masalah itu, dengan cara ketika anak udah mulai tidak nyaman tidurnya, dia mulai mau bangun, kita tepuk-tepuk pantatnya sambil kita bilang, "Ibu di sini dek, bubuk lagi ya, masih gelap." Seperti itu. Jadi kita seperti memberitahu kepada anak bahwa kita ada di situ, kita ada sama anak supaya anaknya